Jujutsu Kaisen akhirnya kembali dari jeda yang sangat panjang dan kemudian manga ini memberikan beberapa momen yang luar biasa. Pada chapter Jujutsu Kaisen minggu ini, pertarungan antara Yuji dan Sukuna terus berlanjut dan pada chapter kali ini kita diberikan fokus yang cukup besar pada karakter Sukuna. Yang tampaknya selama bertahun-tahun Sukuna dan cara berpikirnya mulai terlihat dan sepertinya telah merubah pemikirannya itu. Dan analisisnya mengenai perasaan dan pemikirannya tentang Yuji adalah beberapa hal yang menarik dari chapter ini. Di antara semua hal yang luar biasa itu, ada satu detail yang menarik yang berpotensi menjadi kabar baik bagi para penggemar Gojo. Karena tampaknya Gojo Satoru, penyihir terkuat di era modern itu mungkin tidak akan mati atau pergi untuk selamanya, alias akan kembali suatu saat nanti. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang petunjuk besar di chapter 248 yang mengacu pada kebangkitan kembalinya Gojo Satoru di chapter-chapter mendatang nanti. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Tentang kematian Gojo dalam Jujutsu Kaisen, kita pastinya mengenal Gojo sebagai karakter luar biasa kuat yang diperkenalkan di awal cerita. Statusnya sebagai penyihir modern terkuat telah dikonfirmasi sejak awal dan tidak dapat dihindari baginya untuk bertarung melawan Sukuna di masa depan karena memang sudah tugasnya sebagai penyihir terkuat untuk melindungi yang lainnya. Pertarungan antara keduanya sebenarnya sudah ditampilkan cukup awal, segera setelah Yuji memakan jari pertama Sukuna, dan Sukuna mengambil alih untuk sementara waktu saat dia masih berada di sekolahan Yuji dan masih berada di tubuh Yuji. Kalian pasti tahu bahwa pertarungan ini pernah terjadi. Lalu, di sisi lain, Gojo Satoru memainkan peran penting juga dalam arc Calling Game setelah menghilang beberapa bulan dari ceritanya akibat disegel. Dan ketika segel Prison Realm-nya dibuka, pertarungannya melawan Sukuna pun dimulai. Dan pertarungan ini adalah salah satu yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar untuk disaksikan dalam ceritanya pada saat itu. Nah, Gojo versus Sukuna adalah pertarungan yang setiap penggemar tahu akan memenuhi ekspektasi mereka. Namun, klimaks dari pertarungan ini sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh kita para penggemarnya. Setelah berbulan-bulan pertarungan yang sangat seimbang yang bisa saja berakhir dengan hasil imbang, ternyata takdir bergeser ke arah Sukuna dan dia akhirnya memenangkan pertarungannya dengan Gojo. Sukuna mampu membunuh Gojo dan membelah tubuhnya menjadi dua di saat-saat terakhirnya saat mereka berdua kelelahan akibat pertarungan yang intens. Dan segera setelah kematian Gojo, orang-orang seperti Kashimo terjun ke medan perang untuk menyelesaikan tujuannya melawan penyihir yang terkuat, sekaligus membantu para penyihir Jujutsu. Dan segera setelah Kashimo kalah juga, Yuji dan Higuruma serta yang lainnya bergabung dalam pertarungan juga untuk mengalahkan Sukuna. Tapi setelah kematiannya, di cerita tersebut tidak banyak perhatian yang diberikan kepada Gojo Satoru. Tapi chapter sekarang ini kita akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi setelah kematian Gojo dan di mana dia saat ini. Dan untuk hilangnya tubuh Gojo, pada manga Jujutsu Kaisen chapter 248 kemarin, akhirnya telah dikonfirmasi bahwa mayat Gojo tidak sepenuhnya dilupakan atau dibiarkan saja. Dan baru-baru ini ada beberapa fans Jujutsu Kaisen yang menuduh penulisnya Gege Akutami malas menulis cerita tentang lanjutan kematian Gojo. Namun, jika dilihat lagi, meskipun ada benarnya hal tersebut, tetapi Gege Akutami tidak begitu saja melupakan bahwa mayat Gojo terletak di tanah saat semua pertempuran besar lainnya sedang berlangsung. Dan tampaknya setelah pernyataan Sukuna di chapter 248 kemarin, tubuh Gojo sepertinya telah benar-benar dipindahkan. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknik terkutuk yang dimiliki Uwi-Uwi. Di sisi lain, kita mungkin menganggap Uwi-Uwi sebagai karakter yang tidak terlalu penting dalam cerita Jujutsu Kaisen, dan dia tidak pernah benar-benar memainkan peran penting dalam setiap arc. Namun kali ini kontribusinya tampak sangat besar untuk menolong para penyihir yang terluka maupun yang sekarat, seperti yang disebutkan oleh Sukuna di chapter Jujutsu Kaisen 248. Nah, dengan menggunakan teknik terkutuknya, mayat Gojo berhasil diamankan olehnya.
Wei Wei menggunakan kekuatan teleportasi untuk membawa mayat tersebut ke tempat lain. Selain itu, dia juga terlihat membawa tubuh Hiromi Higuruma ke suatu tempat. Dan saat itulah Sukuna mulai memahami dan menghubungkan dua hal tersebut dan menyadari apa yang telah terjadi pada tubuh Gojo yang telah menghilang. Dan menurut Sukuna, mayat Gojo atau tubuh Gojo telah diambil oleh Wei Wei dan diteleportasikan ke suatu tempat. Dan kemudian Sukuna langsung mengerti apa yang sedang berusaha dicapai oleh tim penyihir Jujutsu dalam menolong mereka yang terluka ataupun yang sekarat atau mungkin yang mati. Nah, bantuan Shoko dan teknik kutukan pembalik. Tidak perlu waktu lama bagi Sukuna dalam Jujutsu Kaisen 248 untuk memahami maksud para penyihir Jujutsu yang menolong lainnya. Karena setelah melihat dan memahami kejadiannya, Sukuna langsung mengetahui bahwa rencana para penyihir yang menolong para korban yang bertarung dengannya adalah agar mereka yang terluka langsung dibawa ke Shoko Ieri untuk diberi pertolongan darurat dengan teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan mereka. Karena pada dasarnya Shoko Ieri adalah dokter di Jujutsu. Dan Sukuna juga menyebutkan bahwa Shoko adalah pengguna yang mahir dalam teknik kutukan terbalik. Namun Sukuna percaya bahwa teknik kutukan terbalik milik Shoko tidak sekuat teknik kutukan terbalik milik dirinya ataupun Gojo. Dan karena itu Sukuna menganggap enteng kalau Shoko tidak mungkin bisa menyembuhkan orang-orang seperti Higuruma dan yang lainnya yang terluka dalam pertarungan. Karena sebenarnya menurut Sukuna menggunakan teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan orang lain itu akan menyebabkan keefektifan tekniknya berkurang dari setengahnya dan tidak seefisien saat digunakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan itu berarti teknik kutukan pembalik milik Shoko tidak terlalu ampuh untuk menyembuhkan orang yang terluka atau bahkan yang sekarat. Selain itu, Sukuna juga menyebutkan bahwa Shoko meskipun dia sangat brilian dalam hal penyembuhan, tetapi tetap saja Shoko tidak semahir dirinya Sukuna atau Gojo dalam kemampuan teknik kutukan terbalik. Dan hal ini membuat peluang bagi Shoko untuk menyelamatkan orang lain menjadi sangat kecil. Namun, selain daripada itu, alur cerita ini telah diperkenalkan dalam cerita untuk alasan utama. Orang-orang seperti Higuruma dan yang lainnya ada kemungkinan pasti akan selamat dari pertempuran ini. Dan karakter terpenting yang benar-benar bisa selamat juga tidak lain adalah Gojo. Dan untuk kemungkinan kembalinya Gojo, akhirnya, Jujutsu Kaisen Chapter 248 memberikan petunjuk besar kepada kita, para penggemar Jujutsu Kaisen tentang kembalinya Gojo. Sukuna percaya bahwa mayat Gojo telah diambil oleh Wei Wei dan berteleportasi ke tempat Shoko berada. Sukuna juga kemudian menyebutkan bahwa teknik kutukan terbalik Shoko berbeda dan dapat digunakan untuk menyembuhkan orang yang terluka. Namun, Sukuna tidak berpikir bahwa mereka akan mencoba menyembuhkan Gojo. Hal ini dikarenakan Gojo sudah dianggap mati olehnya. Sukuna berpikir bahwa Gojo tidak dapat disembuhkan bukan berarti hal itu benar. Karena itu ada kemungkinan tidak diragukan lagi bahwa Shoko pasti memiliki beberapa kartu andalannya dalam menangani kematian Gojo atau Higuruma yang memungkinkannya untuk menyembuhkan yang terluka, sekarat, ataupun mati dengan sangat efisien dan tidak membuang-buang nyawa. Dan jika ada satu karakter yang akan Shoko selamatkan, pastinya itu demi kepentingan untuk menjadi bala bantuan di pertarungan yang akan datang nantinya. Dan kemungkinan utamanya tidak lain adalah Gojo Satoru. Dan seandainya alur cerita tentang Shoko yang dimention diperkenalkan dalam cerita tanpa alasan, itu pastinya akan menjadi pemborosan panel yang sangat besar dan momen perkembangan karakter yang terlewatkan untuk Shoko Ieri yang sudah kekurangan momen bagus dalam seri ini. Dan hasil yang paling mungkin terjadi di sini adalah Shoko Ieri mungkin memiliki teknik tersembunyi yang belum dia ungkapkan dalam ceritanya sejauh ini. Hal ini akan menjelaskan mengapa dia dianggap sebagai aset yang luar biasa untuk Jujutsu High, dan juga itulah mengapa alasan dia menjadi dokter terbaik di Jujutsu. Terlebih lagi, dia juga berpotensi menjadi salah satu pengguna terbaik dari teknik kutukan terbalik, apalagi jika teknik bawaannya adalah teknik kutukan terbalik. Shoko mungkin sudah pasti akan sangat ahli dalam menggunakannya, karena dia hanya memiliki teknik tersebut yang dia kuasai. Sehingga akan wajar jika tekniknya dia terus pelajari hingga membuatnya menjadi sangat ahli dalam hal penggunaan teknik kutukan pembalik. Dan dari apa yang Sukuna ketahui tentang dia, Sukuna tidak menganggap Shoko terlalu istimewa.
Namun bisa saja teknik tersembunyinya berpotensi membuatnya melakukan hal yang mustahil dan menyembuhkan karakter yang berada di ambang kematian, seperti Gojo dan juga yang lainnya, atau seperti Higuruma Hiromi. Dan ini bisa dikatakan adalah petunjuk besar yang telah muncul dari kalangan para penggemar Jujutsu Kaisen tentang kembalinya Gojo setelah kemunculannya di chapter 248 kemarin. Dan walaupun banyak yang percaya bahwa mereka yang berteori tentang kebangkitan Gojo hanya berpegang pada dugaan, tapi sepertinya sekarang ada beberapa substansi dari ide ini dan beberapa fakta yang bisa memicu kembalinya Gojo. Dan karena itu, kembalinya Gojo akan lebih mungkin terjadi daripada tidak mungkin. Nah, demikian adalah pembahasan Jujutsu Kaisen mengenai petunjuk besar di chapter 248 yang mengacu pada kebangkitan kembalinya Gojo Satoru di chapter-chapter mendatang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.